Tes 1, 2, 3. Selamat datang teman-teman hadir di webinar kali ini dengan judul 5 Must Have Plugin for Figma Designer in 2022. Jadi aku mulai langsung aja ya webinar kali ini, dan webinar kali ini yang aku bawakan tidak hanya berisikan materi saja, tapi di sini bakal langsung hands-on bagaimana cara menerapkan plugin-nya. Mungkin aku bisa langsung share screen berupa Figma-nya aja seperti ini. Ya, apa terlihat ya? Oke, terlihat. Jadi selamat datang di webinar ini, 5 Must Have Plugin for Figma Designer in 2022. Tepat ya teman-teman, kita mulai jam 1 siang tanggal 11 Mei. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya adalah Dibyo Widodo, mahasiswa SIP, studi independen bersertifikat dari Hipster di Bisa AI Academy. Dan untuk di Bisa AI Academy sendiri, saya sedang memegang proyek tampil ID sebagai UI UX designer, dan background edukasi saya, background pendidikan saya dari teknik telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Itu sekilas tentang saya. Jika masih penasaran dengan saya, bisa cek langsung LinkedIn saya. Di sini linknya sudah tertera. Lanjut lagi, sebelum langsung plugin apa saja yang menurut saya itu harus dimiliki sebagai desainer di Figma. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dahulu, mungkin ada teman-teman yang belum paham apa sih plugin itu gitu ya. Jadi plugin sendiri adalah seperti software tambahan yang diinstal dalam sebuah program, dan itu punya kapabilitas atau kemampuan untuk mengenhance atau menambahkan sesuatu yang dalam program itu sebelumnya tidak ada, seperti itu. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah shortcut, cara-cara shortcut seperti kita hanya langsung ingin menambahkan beberapa gambar, tapi langsung menggunakan software tambahan karena di program tersebut nggak ada fitur seperti itu. Nah, itulah fungsi dari plugin, untuk menambahkan suatu shortcut atau fitur yang tidak tertanam di program. Nah, program di sini yang dimaksudkan adalah ya Figma ini, karena kita akan membahas plugin yang ada di Figma. Mungkin langsung aja, nah ya ini di Figma. Mungkin langsung saja yang pertama ya teman-teman. Di sini yang sangat sering saya gunakan dan menurut saya juga perlu teman-teman ketahui, dan ini sangat benar-benar membantu suatu saat nanti ketika teman-teman mendesain dan membutuhkan seperti konten yang cepat gitu, itu bisa menggunakan plugin namanya Content Reels. Jadi di sini tuh kita bisa langsung misalkan ada text box kosong, langsung diisikan teks seperti nama dan lain-lainnya, atau gambar atau icon dalam satu palet atau dalam satu plugin ini. Mungkin langsung aja ya kita coba. Nah, di sini saya udah nyiapin 3 frame tampilan mobile seperti itu. Mungkin yang pertama ini misalkan aku namai frame ini, frame ini kamera roll ya. Misalkan di sini menambahkan menambahkan kompor bagian dulu untuk meletakkan gambarnya. Misalkan di sini saya udah meletakkan ada beberapa ya. Nah, ini kita bisa select semua kotak ini. Lalu kita pencet kontrol garis miring, atau bisa juga dengan klik kanan, terus kita klik plugin. Di sini kita bisa tapi mungkin lebih mudahnya seperti kontrol
terus garis miring ya teman-teman, nanti munculnya seperti ini soalnya lebih cepat. Shortcut buat mencari semua menu atau plugin atau komen-komen yang ada di Figma. Dan di sini ada content reel. Ketika kita klik nanti akan muncul, dan di sini misalkan karena saya ingin menambahkan gambar ya, kita klik image, kita bisa langsung memilih gambar yang kita inginkan. Seperti misalkan ini ada Instagram Photos, kita bisa langsung klik apply all. Nah, gambar-gambarnya langsung muncul seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman butuh apa ya, sampel gambar gitu ya buat aplikasinya, dan teman-teman nggak perlu repot-repot cari satu-satu terus di save di files atau folder sendiri di dalam di lokalnya PC-nya teman-teman, teman-teman bisa langsung dengan menggunakan plugin ini untuk memberikan gambar seperti itu. Dan selanjutnya misalkan di sini ada kita bikin tampilan buat mobile kontak ya. Di sini misalkan ada nama dan ada nomor telepon misalkan ya. Ada email seperti itu. Dan di sini misalkan ada seperti sebentar ya teman-teman. Saya rapikan dulu. Nah, misalkan ini berupa list seperti itu ya teman-teman ya. Terus di sini mungkin kita berikan gambar lagi gitu ya, buat gambar kontaknya seperti itu. Biasanya perlu email nomor. Ini kita grupkan dulu biar gampang. Nah, misalkan di sini kita mau memberikan foto orang gitu ya, buat ya ilustrasi lah apa misalnya gitu kan ya, ada gambarnya. Di sini ada bermacam-macam. Nah, ketika saya klik langsung muncul. Nah, pilihannya ada bermacam-macam sekali di sini avatar-avatarnya, dan untuk nama sendiri juga bisa, daripada kita harus memikirkan nama satu persatu lalu mengetikkannya satu-satu, itu juga bisa di sini dengan kita cari di sini. Misalkan ini full name first and last seperti itu ya, kita klik itu akan otomatis ke tergenerate nama random seperti itu. Dan di sini bisa dilihat juga namanya nggak ada yang duplikat ya, nggak ada yang kembar gitu. Jadi bisa langsung buat banyak gitu ya. Misalkan lebih dari 10 pun bisa seperti itu. Dan nomor telepon di sini juga bisa untuk kita uh, langsung berikan gitu. Nah, seperti ini. Tapi di sini yang tersedia adalah US phone number, jadi nomor dari Amerika seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, kan ini memang buat misalan seperti itu ya, buat kita ketika desain memerlukan yang cepat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir mungkin ya buat pemisalan atau gambaran lagi tentang cara penggunaan ini. Di sini kita juga bisa menggunakan icon. Misalkan di sini kita udah tahu ya, ini namanya atau mungkin bisa diganti aja. Kan ini ya perempuan. Nah, di sini misalkan kita kan biasanya ada itu ya, apa seperti keterangan-keterangan lainnya, seperti kita misalkan butuh icon apa ya, biasanya yang sering itu mungkin email ya. Coba kita langsung bisa search juga di sini email, terus dia ya.
Bentar ya, mungkin kita bisa coba yang misalkan ini ya. Oh sorry kegeser. Lagi di sini. Misalkan di sini kita butuh icon buat info, kontak info lainnya. Di sini mungkin kantornya dia kerja di mana gitu. Bisa AI. Nah, seperti itu. Dan di sini kita terbantu sekali sama content reels ini karena di sini jadi tersedianya itu tidak hanya teks tapi image-image juga ada dan icon-icon juga ada. Dan di sini pilihannya ada yang regular, ada yang field juga. Yang field itu berisi seperti ini dan fabric ini yang thin ya berarti kayak garisnya itu tipis seperti itu. Ini mungkin bisa dicoba-coba sendiri oleh teman-teman. Namanya itu Content Reels dan uh, oleh pembuatnya atau yang membuat plugin ini Microsoft dan Eugene Gavrilov. Bisa dicari langsung melalui community ya teman-teman yang di sebelah sini. Community search. Nah ini community search bisa dicari di sini. Selanjutnya untuk plugin yang kedua yaitu namanya Mapsicle. Nah, Mapsicle itu tampilannya seperti ini ya. Nanti ada demonya juga setelah ini. Jadi ini tuh dibuat oleh Chris Arvin. Ini tuh tujuannya buat ketika kita pengen memberikan apa ya gambaran peta gitu ya. Biasanya kan ketika kita bikin website butuh lokasi gitu-gitu, kita kan butuh mockupnya bukan mockup istilahnya ya, ilustrasi atau gambarnya seperti itu. Nah itu seringkali kan mungkin kita manual ya, kita buka Maps lalu kita nge-search lokasinya, terus kita harus mengcapture lalu gambarnya dibawa ke Figma seperti itu. Nah dengan adanya plugin ini Mapsicle ini mempermudah kita buat membuat gambaran ilustrasinya ini tanpa harus pindah aplikasi seperti itu. Nah, ini langsung aja untuk demonya sendiri. Misalkan ini ya, ini sekalian saya ingin menggambarkan fungsinya biasanya di mana petanya. Umumnya petanya itu ada di footer biasanya memberitahukan lokasi dari misalkan ini kan website tampil footernya. Ini ada PT Bisa AI. Nah, ini ada di Bandung. Biasanya itu di sini tuh ada petanya seperti itu kan. Kalau kita tahu di website-website pada umumnya. Misalkan kita ceritanya meredesain gitu ya teman-teman. Tapi ini yang bagian simpelnya aja. Bisa AI, bisa AI Academy. Terus lokasinya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda Dagu seperti itu. Bandung, Indonesia. Selanjutnya ada nomor telepon. Power aja. Ini info tampil ready. Udah kita bisa rapiin dulu ini terus kita kecilin segini ya 12. Ini kita nggak usah pakai dulu aja nggak apa-apa ya teman-teman.
langsung follow kami. Nah, biasanya kan kita bisa naruh gambar di sebelah info lokasi gitu kan. Ini kita bisa langsung pencet kontrol lalu slash barengan dipencet atau kontrol P kalau misalkan bingung, kontrol P langsung muncul seperti ini, search bagian searchnya kita langsung ketik Nancy ketika kita ini harus sebelumnya kita udah download dulu ya, udah install dulu ya teman-teman di community Nancy. Ini kalau ketika kita udah install seperti ini pasti akan muncul seperti ini ketika di search. Nah, muncul langsung kita klik Mapsicle, open Mapsicle. Nah, ini kita bisa search. Ini secara default emang di Amerika, tapi kita bisa scroll cari di Indonesia. Nah, ini cara lain kecuali kita nyari manual. Nggak manual sih, ini juga ini lebih cepat sih. Langsung scroll ini. Kita juga bisa menggunakan position ini sepertinya lah titut itu ya. Nah, tapi lebih cepat kita melakukan ini. Misalkan ini peta Bali. Kita langsung size-nya mungkin 400, ini 300 ya. Kita create, lalu ini kita taruh. Nah, ini kan langsung jadi seperti ini ya petanya. Ketika kita mengklik create, terus kita bisa letakkan langsung di sini. Jadi deh footer yang ada petanya. Ini kita bisa lepaskan. Ini mungkin bisa diberi logo tapi supaya kita bisa cepat ya langsung ke bagian selanjutnya. Jadi gambarnya seperti ini. Mungkin nanti ada icon-iconnya dan logo tampil seperti itu. Nah, ini bisa mungkin nanti aku juga bisa bagiin file Figma-nya ini kalau teman-teman pengen coba betulin untuk ngerapin atau baca-baca lagi boleh. Dan selanjutnya yaitu yang menurutku berguna banget itu image palette by Matt Laurier ya. Itu kalian bisa search nanti di community lalu install. Jadi ini fungsinya adalah kita bisa extra color palette dari gambar-gambar tertentu gitu. Nah, kenapa kok ini penting? Karena kadang kita itu mendesain dari misalkan ini ada case-nya misalnya kayak aku di bisa AI ditampil ID. Nah, itu awalnya kan bingung harus menggunakan warna apa seperti itu. Untuk warna seperti action color, terus seperti informasi color, seperti lain-lainnya gitu kan. Itu bingung aksen-aksen warnanya apa aja dan mungkin bisa diakalinya dengan lebih cepat menggunakan plugin ini. Jadi logonya aku klik lalu gunakan ini plugin ini nanti langsung muncul color palette berdasarkan dari warna logo itu seperti itu. Sebenarnya ini bisa dibayangkan dari gambar ini sih. Ini kan ketika di running nanti tergenerate 5 warna palet di bawah ini. Jadi kalian nggak perlu untuk manual ya mungkin ya. Misalkan langsung aja ke bagian ini ya. Sebelum aku tahu ada plugin ini, dulu aku biasanya itu misalkan ini ada poster Doctor Strange ya. Misalkan kita ceritanya mau bikin aplikasi tentang ini gitu, terus butuh warna-warnanya gitu kan. Itu biasanya aku manual dengan memilih yang menurutku warnanya mencolok. Jadi aku mencet I, terus aku pick color gitu kan. Nah, ini kan apa ya, boros waktu seperti itu ya. Terus kadang juga nggak efektif atau warnanya yang kepilih itu yang cuma menurut aku bagus, tapi nggak majority atau sering
atau yang paling banyak ada di gambar itu seperti itu. Jadi dengan menggunakan image palette ini bisa generate otomatis. Untuk cara menggunakannya sama, kita buka dulu Ctrl B, lalu kita bisa cari aja image palette ketika memang terinstall ya teman-teman. Nah, nanti ini running dan kalau tunggu sebentar. Kok lama ya? Biasanya cepet. Mungkin coba gambar yang ini dulu aja ya. Image palette. Running plugin-nya ini masih, kita tunggu bentar. Atau mungkin karena komponen gambarnya itu terlalu banyak warnanya jadi lama. Tapi biasanya itu bisa langsung seperti itu. Mungkin bisa langsung kita coba lagi ke gambar yang ketiga ya, dan menghemat waktu. Image palette. Apa nggak bisa ya? Oke, ini sebenarnya juga biasanya itu langsung otomatis bakal generate seperti ini 5 di bawahnya. Atau mungkin ini butuh waktu agak lama, aku juga sih biasanya cepet. Tapi gambaran besarnya seperti itu ya teman-teman. Image palette di sini ketika kita running seperti ini, nanti hasilnya itu akan muncul seperti ini, kayak palet-palet lingkaran warna, yang warna itu sendiri itu dipilih otomatis dari warna-warna yang komponen dari gambar ini seperti itu, bagian dari gambar-gambarnya. Nah, mungkin ini karena ada update atau laptopku ya, jadi ini runningnya agak lama seperti itu. Nah, untuk menghemat waktu mungkin nanti bisa teman-teman coba sendiri image palette by Matt Deslauder. Dan ini aku lanjut ke selanjutnya, yaitu nama pluginnya Better Font Picker. Di sini ini tuh membantu kita buat memilih font. Kalau misalkan kita biasanya ya uh, kalau kita memilih itu manual, mungkin ya kalau aku manual sih, karena menurutku cara satu-satunya sebelumnya itu seperti ini. Jadi ketika kita ada teks banyak dan kita masih pengen, oh aku mau pakai font apa nih gitu kan, di, nah ini kan nggak bisa muncul ya kayak, oh fontnya bentuknya gimana sih gitu kan. Jadi kita harus manual gitu, klik satu-satu kan, cari yang cocok gitu kan. Ini kan kayak makan waktu banget dan kita harus cepet-cepet biasa desainnya ya. Nah, cara menghemat waktu dan kita bisa explore lebih, maksudnya bisa tahu lebih banyak lagi pilihannya itu dengan kita pakai ini font color picker, nama pluginnya Better Font Color sorry, Better Font Picker teman-teman namanya. Jadi ketika diklik itu langsung muncul nama font, apa, bentuk-bentuk fontnya. Nah, udah ada kayak gambarannya gitulah ya istilahnya. Jadi oh ternyata itu bentuknya seperti ini. Jadi tanpa kita harus
mengeklik-ngeklik gitu. Nah, tapi juga di sini kita juga bisa langsung misalkan, oh ini aku mau ganti jadi ini misalkan Geometry Black, itu bisa dengan langsung diklik dari Better Phone Picker ini. Dan di sini kita juga bisa nge-search, misalkan kita mau Inter gitu ya. Nah, di sini juga bakal muncul Inter. Nah, ini kan langsung berubah. Jadi terbantu banget untuk kalian explore bermacam-macam font di Figma tanpa harus mencoba di teks kalian. Seperti itu. Dan ini juga bisa membaca font yang ada di lokal ya. Ketika teman-teman ada file eksternal yang teman-teman install di lokal, itu bakal muncul juga di sini. Misalkan ini ya Seravac. Seravac ini nggak ada di Figma dan nggak ada di PC, ini eksternal. Ini juga bisa ikut terbaca di Better Phone Picker, sama halnya seperti ketika kita telah install lalu muncul di ini bagian teksnya ini yang ada di Figma. Nah, seperti itu. Selanjutnya uh, untuk ini yang terakhir yang terakhir wireframe ya nama pluginnya. Ini by Hexorial Studio dan Others. Ini kenapa aku namanya Others? Karena kolaboratornya banyak di wireframe-nya. Mungkin aku buka ya. Ini benar-benar berfungsinya itu fungsional banget gitu loh. Bantu kita buat, nah ini wireframe plugin by Hexorial Studio and Others. Ini kita benar-benar terbantu untuk buat wireframe lebih cepat gitu ya, prototype atau basic struktur. Ini seperti konten reels tampilannya, tapi fungsinya beda gitu. Jadi misalkan di sini aku udah nyediain frame, ada frame mobile dan desktop ya. Terus kita ingin cepet-cepet gitu ya, mau frame tapi tanpa bikin manual. Kan biasanya kalau kita kan manual, kita harus bikin ini kotanya dulu, terus kita bikin nanti ada teksnya kecil gitu-gitu, atau manual lah seperti itu, misalkan kayak naruh-naruh sendiri, bikin strukturnya sendiri, layouting sendiri, itu kan bener-bener time consuming banget ya. Jadi biar efektif kita bisa langsung pakai wireframe, kita control B, langsung muncul search, kita ketik wireframe, ini muncul pluginnya. Nah di sini misalkan kita mau yang iOS dan mobile, ini kita bisa langsung, oh yang ini aja. Oh, ini mockup ini yang mobile frame ini ya. Nah di sini ada pilihannya banyak banget. Misalkan kita cari apa ya enaknya, user login ini ya misalkan. Ini kita tinggal drag, langsung taruh aja gitu. Nah otomatis akan muncul. Nah, mungkin teman-teman bingung di sini. Nah ini kan kecil, terus kalau kegeser gitu nggak pas. Nah ini itu bukan image teman-teman, tapi di sini berupa ya apa vektornya seperti itu. Jadi ini ketika teman-teman besarin itu nggak masalah. Misalkan ini teman-teman besarin gitu ya. Mau teman-teman pasin dengan frame-nya itu bisa langsung. Dan misalkan teman-teman mau bongkar, oh aku nggak mau pakai background-nya gitu ya, cuma mau pakai ininya gitu, itu juga bisa langsung diambil gitu. Ini, nah, ini tuh bisa dihapus langsung, misalkan nggak mau pakai ini, langsung berupa kolom gitu, bisa langsung seperti ini. Dan ini bisa diedit juga. Oh
kalau teks kayaknya nggak bisa ya, ini vektor, jadi bisa langsung dihapus gitu aja, terus kita langsung ganti teksnya login misalkan gitu, bisa seperti ini langsung. Oh ya, seperti itu. Selanjutnya untuk yang desktop di sini juga pilihannya banyak, ada juga bermacam-macam wireframe-nya. Sebentar ya teman-teman. Misalkan di sini pilihan yang kita ambil misalnya ini, mana ya? Kayaknya ada banyak banget. Jadi kadang juga menguras waktunya itu di bagian ini. Nah, sebentar ya teman-teman. Aku izin ke kamar mandi sebentar. Oke, lanjut lagi ya, sorry. Jadi di bagian desktop ini pilihannya ada banyak, teman-teman bisa langsung cari yang sesuai. Mungkin aku ambil yang ini aja ya. Ini bisa langsung di drag keluar seperti ini, gambaran misalkan aku cuma pengen bagian ini gitu ya. Bisa langsung kita select aja. Nah, ini kita hapus. Bisa kita langsung sesuaiin dengan kebutuhan kita. Jadi tanpa kita harus bikin sendiri gitu komponen-komponennya. Ini ibaratnya teks gitu kan. Dan ini gambarnya di sini. Lebih cepat bukan daripada kita bikin sendiri. Ini ada buttonnya. Ini kan juga wireframe kan kayak gambaran kasar ya, mungkin teman-teman lagi proses apa ya, brainstorming dulu gitu kan, jadi nggak perlu menguras waktu buat bikin manual. Dan sebenarnya juga uh, kom plugin itu bisa dikombainin teman-teman. Jadi misalkan ini udah pakai plugin, kita mau pakai lagi gitu ya, misalkan kita contohnya ini kan ada bagian gambar, kita mau langsung kasih ilus gambaran gitu, itu juga kita bisa manggil plugin lainnya seperti content reel tadi buat ganti gambarnya. Content reel ini menyesuaikan langsung dengan bentuk apa ini ya, misalkan image-nya ini kan bentuknya persegi panjang gitu kan. Maka di sini kita ambil Airbnb ini. Nah, ini bisa langsung apply to layer. Misalkan ini placeholder. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung apply lagi. Oh, hilang. Ini apply apa namanya? Plugin.
kita pakai plugin di dalam plugin misalnya seperti itu. Jadi bisa fleksibel sesuai kebutuhan teman-teman. Ya, itulah gambaran dari 5 plugin yang menurutku wajib dipunyai. Tapi mohon maaf banget yang buat image palette ini nggak tahu kenapa. Mungkin bisa aku coba lagi ya. Image palette. Runningnya lama gitu. Nggak tahu kenapa. Biasanya cepet sih. Atau mungkin ada update atau bagaimana juga kurang tahu. Tapi ya singkat cerita ya, aku simpulin ulang dari 5 plugin yang aku sarankan di sini itu bisa membantu banget. Mulai dari pertama tadi konten reels, di sini bisa membantu kita buat misalkan kita ada bagian yang perlu nih konten-konten seperti itu. Tadi ini kan kita bikinnya awalnya cuma square gitu ya, square banyak yang hanya satu warna, terus butuh sampel gambar, kita tinggal klik, misalkan aku klik lagi nih ya buat inget-inget lagi cara penggunaannya. Terus kita pencet Ctrl B, muncul search-nya ini, kita pencet konten reels atau bisa ketikan kalau misalkan belum muncul konten reels dan kita langsung cari nih gambarnya apa gitu, image kan mau gambar Airbnb-nya ya, kita pencet apply all gitu dan itu akan otomatis tergenerate atau nggak tergenerate sih istilahnya apa ya, langsung gambarnya langsung keganti gitu ya seperti ini, nggak perlu cari di internet. Dan untuk teks juga ini juga bisa gitu, misalkan ini nama tadi kan ya, itu bisa langsung teks name di sini kan, first and last name gitu, kita bisa langsung klik dan akan ganti-ganti. Dan misalkan nggak cocok namanya itu ketika kita klik bakal ganti lagi gitu, jadi nggak hanya 10 nama, 5 nama, tapi ini unlimited pilihan namanya itu bermacam-macam di konten Reels. Jadi ini sangat berguna lagi. Dan yang kedua, untuk argumen yang kedua di sini, namanya Mapsicle. Ini tujuannya buat kita butuh gambar dari peta suatu tempat gitu ya biasanya itu kan kita butuh buat di website lah ya, biasanya website ketika di footer yang sepengetahuanku ya, mungkin teman-teman ada referensi website lainnya gitu. Nah ini kita tinggal pencet Ctrl V, Mapsicle, klik, terus kita pasin aja, misalkan di sini kita mau San Francisco, itu kita bisa langsung ini frame ya teman, frame, oh bukan frame, ukuran gambar. Misalkan di sini 300 per 500 gitu ya ini, dan create map. Dan ini akan create gitu. Nah ini salah, ini tadi kesalahan teman-teman, jadi ulangi lagi ya. Mexico, San Francisco, create map. Nah langsung muncul mapnya, langsung bisa kita letakkan, jadi menghemat waktu, kita nggak perlu buka Google Maps dan nyari lagi, nge-screenshot, nge-paste di Figma, bisa langsung menggunakan ini Mapsicle. Dan untuk yang kedua, image palette, ini otomatis generate misalkan ada gambar ini dan ketika kita running maps image palette itu langsung otomatis tergenerate. Mungkin dulu bentar ya, sepertinya memang nggak bisa image palette ini. Mungkin aku cari alternatif lain ya. Ini ada banyak sebenarnya.
Ini mungkin aku uninstall terus install lagi aja ya. Cancel. Iya, tetap gak bisa teman-teman, mau novel. Ini mungkin bisa digantikan dengan color palette ya. Ini namanya. Nah, ini ada pilihan bermacam-macam referensi. Misalkan teman-teman punya uh, warna yang apa ya, warna mainnya atau warna utamanya ini gitu, bisa langsung dikopikan gitu, digunakan ke file Figma kalian di color palette ini. Jadi udah disediakan template-nya, bukan menyesuaikan seperti image palette ini. Kalau ingin yang menyesuaikan gambar ini lalu tergenerate, yang menggunakan image palette satu-satunya yang ada di Figma. Karena saya sebelumnya juga udah riset sendiri, yang ada itu Figma, di Figma itu image palette by Mike Maurer. Dan selanjutnya sebagai recap untuk Better Font Picker ini, kita langsung menggunakan Ctrl P, terus Better Font Picker, langsung muncul font-fontnya, klik teks, kalau mau apply langsung apply, apply ke teks ini. Jadi time consuming banget kalau kita harus manual dari teks ini. Jadi dengan adanya plugin ini kita bisa cepat bisa tahu, oh untuk teksnya gini, untuk bentuk font-fontnya seperti ini, lalu lalu digunakan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu wireframing. Di sini kita bisa langsung menggunakan pilihan-pilihan yang bermacam-macam. Ini yang bersama dengan apa namanya tadi, uh, konten reels ya, konten reels. Ini ada bermacam-macam. Ada flow kit juga, wireframe yang lain-lainnya. Ini mungkin bisa sama teman-teman explore sendiri. Jadi ya sekian presentasi dari aku. Terima kasih buat teman-teman udah hadir di webinar ini, dan misalnya ada kurang atau lebihnya, mohon ya, banyak kurangnya ya, mohon maaf. Dan juga tadi aku menjanjikan buat nge-share ini, misalkan in case ya teman-teman pengen tahu atau pengen coba-coba di fileku ini, karena udah ada beberapa bagian yang aku buatkan, bisa teman-teman coba. Aku taruh filenya, linknya di chat, udah sih itu. Nah, jadi yaitu dari aku, teman-teman, makasih. Mungkin kita juga bisa konekkan ya teman-teman, karena di sini kayaknya kita semua mahasiswa semua, Mas Ian. Kalian bisa cari LinkedIn aku di sini, Video Widodo. Sorry, buka, connect ke LinkedIn aku dengan membuka link ini. Ya. Dan terima kasih ya teman-teman, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang aku sharingkan, walaupun menurutku ini juga ringan gitu ya, bisa membantu teman-teman untuk mendesain gitu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa suatu saat ya teman-teman. Terima kasih. Ya.